setelah mencabut gugatan Wan Prestasi atau ingkar janji senilai 114 miliar rupiah terhadap dokter dan pengusaha klinik kecantikan Reza Gladys dan Ataubah Mufid suaminya, Nikita Mirzani, lewat kuasa hukumnya, kembali mengajukan gugatan baru terkait perbuatan melawan hukum kepada Reza Gladys dengan nilai tuntutan mencapai 244 miliar. Sementara itu bolak-balik diserang dengan gugatan pemerasan dan pengancaman, Reza Gladys tetap tenang menghadapi gugatan hukum seterunya Nikita Mirzani. Ditemui di sebuah acara di kawasan Jakarta Selatan, Reza Gladys hanya menebar senyum ke awak media sambil masuk ke mobilnya. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Dokter, sedikit dong terkait hasil mau tuntutannya Nikmir mungkin seperti apa, Dok? Dok? Nggak tahu. Ini gimana mau tuntutan? Ingin berat-beratnya seperti apa, Dok? Dokter, katanya si Nikmir juga dipanggil KPK nih atas kasus ini, gimana mungkin, Dok? Nggak tahu. Dok, sedikit deh, Dok. Rencananya sidang gugatan baru itu akan berlangsung besok Rabu 8 Oktober 2025 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pihak Nikita berharap Reza Gladys sebagai telapor datang ke persidangan. Sementara langkah hukum terbaru dari Nikita Mirzani ini mendapat respon keras dari kubu Reza Gladys yang menyebut tindakan Nikita sebagai bentuk mempermainkan hukum. Tanggal 8, sidang perkara 1000 ya terkait PMH. Ya insya Allah nanti tanggal 8 akan sidang pertama gugatan PNH di Jakarta Selatan. Panggilan pertama ini sebagai daripada tergugat dan turut tergugat bisa hadir di persidangan seperti itu. Mudah-mudahan sih bisa hadir. Kemarin juga kan sebenarnya hadir, tapi yang hadir itu adalah kuasa hukumnya. Nah, yang namanya gugatan secara mediasi ini kan biar terang benderang harusnya kan pihak yang bersangkutan langsung kan, dalam hal ini NM. Menurut para pengacara dari Nikita Mirzani, akar masalah tersebut berawal dari kerjasama promosi produk kecantikan yang dibatalkan sepihak. Dipaparkan kuasa hukum, seharusnya Nikita mereview produk skincare Reza Gladys secara positif, namun perjanjian itu gagal dijalankan secara sepihak oleh Reza Gladys. Selain itu juga adanya kesepakatan yang dilanggar secara sepihak hingga merugikan Nikita Mirzani baik secara material maupun imaterial. Publik pun kini menanti kelanjutan proses hukum yang akan segera bergulir di meja hijau. Sedikit saya tambahkan bahwa terkait masalah rilis Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mungkin teman-teman juga sudah tahu semua ya, bahwa siapa yang tergugat, siapa turut tergugat tentunya kan teman-teman wartawan juga sudah tahu, dan poin-poin atau dalam istilah hukum disebut apa yang dimohonkan itu tentunya kan sudah tahu ya, bahwa ada kerugian material ya dan ada kerugian imaterial. Tentu teman-teman wartawan semuanya sudah tahu ya bahwa ada kerugian material ya yang dimintakan itu 4 miliar, kemudian ada kerugian karena kelalaian ya sebesar kurang lebih 40 miliar, kemudian ada ganti kerugian imaterial 200 miliar ya, itu pokok poinnya ya gugatan itu. Lantas, benarkah Reza Gladys sudah punya skenario pamungkas dalam melawan Niki yang makin membabi buta menyerangnya agar masuk penjara? Niki juga sumbar kalau Reza Gladys juga telah melakukan pelanggaran hukum. Pertama yang saya sampaikan di sini adalah tentang soalnya adanya satu keterangan atau berita bohong yang disampaikan oleh terdakwa Nikita Mirzani terkait ya bahwa dirinya akan dipanggil pihak KPK, karena hal itu sudah dibantah secara langsung melalui media yang kami baca oleh Bapak Budi Prasetyo sebagai juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi. Sementara sebagai pihak yang berada di kubu garis keras pendukung Nikita Mirzani, Doktif Samira Farahnas yang juga terseret dalam lingkaran kasus Nikita versus Reza Gladys, Senin kemarin mendatangi Krimsus Polda Metro Jaya. Kedatangan dokter kecantikan asal kota Surabaya ini untuk dimintai keterangan sebagai saksi
atas laporannya sebagai salah satu korban skincare milik Reza Gladys dengan dugaan tindak pidana kesehatan dan pelindungan konsumen. Ini kebetulan saya menemani sebagai kuasanya Doktip, ada laporan terkait undang-undang diduga ya tindak pidana kesehatan. Doktip bersedia untuk meluangkan waktunya untuk hadir di Krimsus Polda Metro Jaya. Jadi di sini Doktip dihadirkan sebagai saksi karena jelas ya Doktip mengetahui bahwa DRG ini memang menjual glowing booster cell ya, yang memang aslinya itu adalah Ripe Skin dari Pyridam Pharma. Di hadapan penyidik, Doktip dicecar sebanyak 10 pertanyaan terkait dengan skincare milik Reza Gladys yang patut diduga skincare yang dijual belikan di e-commerce itu mengandung bahan berbahaya untuk kesehatan kulit konsumen. Produk tersebut adalah produk yang sama ya seperti yang DRL jual dengan stiker DNA salmon yang sebelumnya juga sudah Doktip laporkan di sini dan kasusnya sudah naik sidik. Makanya ke sini juga Doktip ingin menanyakan apakah ada hambatan karena prosesnya kan berjalannya cukup lama, tapi tetap Doktip berpikir positif bahwa memang karena harus meminta keterangan dari Badan POM dan Badan Perlindungan Konsumen sehingga kemungkinan dugaannya Doktip juga bulan ini akan naik menjadi tersangka untuk DRL. Perseteruan Doktip dengan Reza Gladys nampaknya bakal semakin seru dan panjang. Sebelumnya ia menjadi saksi dalam persidangan kasus Nikita Mirzani atas dugaan kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan Reza Gladys. Namun sayang di persidangan tersebut Nikita gagal menghadirkan pihak BPOM sebagai saksi. Padahal kesaksian BPOM bisa saja meringankan Nikita Mirzani. Sementara didapuk menjadi saksi yang ditunjuk pihak jaksa penuntut umum, Doktip membeberkan sederet ulasan mengenai produk milik pengusaha sekaligus dokter kecantikan Reza Gladys. Kita juga kan sudah memberikan bukti-bukti kemarin itu baik daripada screenshot maupun rekamannya. Sudah semuanya kita berikan kepada majelis hakim dan kita kasih materai merupakan alat bukti yang sah dan diterima oleh majelis hakim.